Selamat pagi, hai traders. Kita baru aja nonton drama dari Washington DC yang di mana pemerintahnya hampir bangun dari tidur panjang, yang artinya pegawai federal kembali pasti nyari kopi lah. Ya, bukan cuma notifikasi pengangguran ya. Dan berita tentang emas dia naik lebih dari $100 per troy ounce per hari. Kayak artis dadakan yang tiba-tiba jadi viral karena satu video. Dan Donald Trump mengatakan sudah mulai mau closing dengan deal India. Artinya ada kemungkinan ekspor energi Amerika Serikat harus manis. Atau cuma headline aja ya buat nambah rating. Sementara USTR, United States Trading, ya Departemen Perdagangan Amerika Serikat lagi siap jeda setahun untuk perdagangan soal deal pelabuhan dengan Cina. Dan BOE bilang kita akan kasih batas untuk stablecoin. Jadi kalau kamu ngarap stablecoin sebagai bank cadangan, siap-siap diberi kotak pasir. Intinya dolar ini lagi kecut, emas terguncang-guncang imut-imut cute, dan minyak nyari pasangan yang baru. Sama Amerika Serikat ini ngeloyor ikut sentimen, dan kripto ini roller coaster lawan regulasi. Jadi siapkan stop loss kamu, bukan cuma hati yang rapuh. Aku akan kupas tuntas dan relevansinya ke 5 instrumen secara ringkas dan detail untuk trading takeaways hari ini. Kita masuk di sumber berita utama USTR. Ini memberikan pengumuman menunda Section 301 dari rilis USTR. Reuters memberikan laporan adanya jeda port fees atau biaya pelabuhan dan market reaction, serta dari Bloomberg dan Reuters tentang kenaikan harga emas. Bank of England juga consulting tentang batas stablecoin. Oke, kita akan masuk kupas poin pertama di dollar index. Intinya gini teman-teman. Sentimen dolar indeks ini melemah dalam jangka pendek karena market melihat tanda-tanda berkurangnya resiko politik, adanya arah akhir shutdown ya, ditambah kebijakan yang menurunkan tarif dari perang dagang sehingga membuat arus modal mengalir ke aset berisiko, dan pastinya dolar indeks tertekan. Kenapa? Karena kabar bahwa pembicaraan untuk mengakhiri shutdown ini sedang moving forward dan menurunkan permintaan safe haven untuk US dollar. Market clear sign of progress ya. Jadi ada jeda tindakan Section 301 plus langkah menenangkan terhadap Cina, mengurangi ketidakpastian perdagangan global yang sebelumnya mengangkat dolar sebagai safe haven. Kita akan lihat dulu dampak teknis dan taktisnya. Resikonya ini adanya rebound US dollar bisa jadi jika kesepakatan politik bakal terjadi atau data ekonomi Amerika Serikat kuat. Itu kuncinya. Jadi trade idea kita adalah tetap posisi jual dolar dan buy lawannya. Di rejection resistant intraday jika breakout, risk off tidak terjadi. Dan target scalping 20-50 pips pada pair mata uang cross terhadap euro, terhadap yen, terhadap GBP, dan stop ketat karena perubahan sentimen bisa terjadi dengan cepat. Poin kedua kita fokus ke BAS dulu. Nah ini dia gold yang ditunggu-tunggu kamu semua. Ini sangat tajam sekali bullishnya untuk jangka pendek, di mana safe haven tambah pelemahan US dollar, tambah harapan cut rate, dan softening hawkishness mendorong lonjakan di atas $100 per hari. Kenapa bisa begitu? Karena emas melonjak karena adanya kombinasi ketidakpastian politik, yaitu shutdown tadi, kemudian pelemahan dolar, dan dorongan safe haven. Laporan Bloomberg dan Reuters ini mencatat kenaikan yang signifikan di 10-11 November semalam dan hari ini. So, kita akan lihat dampak teknis dan taktis untuk emas dari momentum kuat. Watch for profit taking setelah headline stabil ya. Dan ide untuk trading kita adalah tetap posisinya mencari posisi buy di pullback pada pullback support intraday ya. Boleh menggunakan moving average atau zona X level support price action. Untuk target kita gunakan partial profit di resisten psikologis dan trailing stop teknisnya begitu. Jika gold sudah naik $100 lebih dalam sehari, perhatikan overshoot dan overbought dan short term mean reversion untuk scalps. Oke, kita lompat ke energi crude oil. Dari berita crude oil aku rangkum ini mix ya, condong bullish medium term karena potensi peningkatan ekspor energi Amerika Serikat ke India bila deal terrealisasi kedua negara ini. Tapi ada resiko penurunan karena normalisasi geopolitik dan supply easing dari China dan Amerika Serikat. Jadi ada swap news dari sana. Kenapa? Karena Trump bilang
mendekati deal dengan India yang artinya would boost US dollar energy export. Jadi ini bicara permintaan struktural buat minyak Amerika Serikat. Jika India setuju mengurangi impor dari Rusia, pastinya. Jadi ada negosiasi di situ. Ini berarti lebih banyak ruang bagi produk lain dan artinya permintaan jangka menengah naik untuk energi Amerika Serikat. Jadi walaupun demikian pasti ada pengaruh dari jeda ketegangan Amerika Serikat dan China dapat mengurangi premi resiko geopolitik sehingga mendinginkan lonjakan harga. Jadi ada sideways dan swing-swing olah. Dari dampak teknis kita lihat secara taktisnya, ide trading untuk di minyak ini, posisi kita hanya mencari level untuk masuk beli dan konfirmasi demand clues-nya adalah data export deals, shipping flow, short-term traders, watch inventory, API untuk oil, dan headline tentang India energy commitments, dan hindari leverage besar saat berita masih mendekati. Jadi kita gunakan event aware sizing untuk masuk di oil. Di 4 terakhir. Masih ada satu lagi tadi terakhir ya. Ini yang keempat, satu lagi yang kelima. Di saham-saham Amerika Serikat, S&P 500 dan Nasdaq dan Dow Jones ini intinya bullish reaksi jangka pendek. Pasar suka kepastian akhirnya shutdown dan fiscal uncertainty turun dan adanya earning visibility ini naik. Namun reaction tergantung kualitas deal, apakah stimulus fiskal muncul atau tidak. Kenapa? Karena market fears sign of progress to end shutdown. Artinya pasar equity biasanya rally saat kerangka fiskal kembali normal dan adanya pengurangan tarif dari perang dagang Amerika-China serta jeda Section 301 menurunkan biaya dan ketidakpastian korporasi yang ini sensitif terhadap rantai pasok baik eksportir maupun logistik. Untuk dampak teknis dan taktis kita akan masuk ide tradingnya adalah kita mencari level support untuk masuk beli di pasar saham, long equity index, and long syndicates dan industrials yang terpukul saat shutdown, di mana di segmen transport, defense, financial, kita masuk buka posisi pada pullback setelah initial. Jadi waspadai rotation. Jika emas lanjut tinggi tetapi equity naik, itu menunjukkan liquidity driven rally, bukan fundamental. Jadi gunakan hedge atau put spread untuk even risk. Terakhir, jadi bagi kamu trader kripto, oke. Intinya untuk di kripto, volatile dan reaktif terhadap regulasi, dan stablecoin capitalization di UK ini mengurangi satu jalur likuiditas besar, di mana pasar kripto sensitif terhadap regulasi global sehingga reaksi awal bisa negatif pada stablecoin peg flows. Jadi keseluruhan risk on dari berakhirnya shutdown bisa mengangkat resiko aset ini. Jadi risk on sama dengan upside untuk kripto. Kenapa demikian? Karena Bank of England ini mengusulkan batas kepemilikan stablecoin. Jadi dibatasi ini per individu sebesar 20.000 pound sterling. Dan aturan untuk stablecoin yang sistemik ini memperkenalkan pembatasan likuiditas yang potensial dan meningkatkan compliance cost sehingga memicu selling pressure pada stablecoin dan altcoin yang mengandalkan mereka backing supportnya. Di sisi lain, aksi global menurunkan ketegangan geopolitik, kemudian risk appetite naik, crypto risk asset dapat rally, tapi regulasi menahan upside lanjutan. Bloomberg dan Reuters juga menyoroti proposal BOE soal stablecoin ini ya. Dan dampak teknis dan taktisnya untuk ide trading ya tetap lakukan proteksi, yaitu short hedge stablecoin pair alts saat berita finalisasi capitalization muncul. Dan untuk Bitcoin serta Ethereum gunakan size yang moderat ya, karena ini mungkin akan rally on but face headwinds dari regulatory tightening, dan siapkan quick exits karena volatilitas regulasi ini sangat tinggi. Ringkasan trading kita untuk hari ini, checklist cepat buat kamu traders yang suka skip video sampai ke akhir. Nomor 1 nih emas, ini bullish momentum, long on dip dan trading stop. Untuk dolar indeks biasanya melemah, cari short pada resisten jika risk off tidak kembali. Untuk crude oil ini mix dan long on confirm India energy uptake, else trade news calls. Jadi yang terakhir, keempat, dolar US indices relief rally, long cyclical on pullback, hedge for headline reversals. Dan di crypto regulatory risk, fokus on Bank of England caps,
surging, short, dan hedging stablecoin exposure. Bitcoin dan Ethereum conditional long on both, price on but keep size small. Demikian dari aku, Fauzi, selamat pagi.